Halo para Croters, gimana? Masih suka minum Oki Jelly Drink untuk menunda lapar di perut? Kali ini saya akan membahas film thriller kembali. Jelas untuk membangkitkan hormon epinefrin kalian yang telah lama tertidur pulas. Dan film yang akan saya bahas berjudul Eden Lake tahun 2008, yang berceritakan tentang sekelompok anak muda yang sama sekali tidak memiliki moral. Gimana ceritanya? Jika tonton nyali rakusia. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Jenny. Ini orangnya. Dia adalah seorang guru TK. Pika, 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 boo! Saat pulang, dia dijemput oleh sang kekasih bernama Steve. Mereka berencana healing ke sebuah danau terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Dan jelas, jauh dari Alfa dan warung Mang Amud. Hey. Sorry. Speed camera ahead. Namun sepertinya liburan mereka sedikit terganggu dengan segerombolan anak muda. Malah bisa dibilang masih ABG labil, yang menyetel musik dengan keras. Dan juga anjing yang dimiliki salah satu pemuda itu sering menghampiri Jenny. Sebagai pacar yang baik dan tidak ingin liburan bersama pacarnya terganggu, Steve pun memutuskan untuk menegur segerombolan anak muda itu. Namun apa yang didapatkan Steve? Dia malah mendapat hinaan dan ledekan dari anak berumur 12 tahun yang sangat amat tidak pantas. Who are you calling a dick? And what you looking at? Are you looking at my tears? Dickhead. And watch your dog. He's scaring my girlfriend. She's a bitch. Tak berhenti sampai di situ, salah satu dari mereka bahkan berperilaku tidak senonoh ketika memandangi Jenny menggunakan teropong. Dan ketika ingin pergi, lagi-lagi anak kecil ini dengan sengaja menunjukkan kanyutnya yang lebih mirip pion catur. Singkat cerita, malam pun poek. Setelah tidak ada gangguan dari anak dajjal itu, Steve pun akhirnya melepaskan penatnya bersama sang pacar dengan melakukan silaturahmi kelamin di tengah malam, di dalam tenda, dan juga di alam terbuka. Di pagi harinya mereka pun memutuskan untuk mandi wajib bersama di danau. Namun ketika ingin pulang, Steve baru menyadari bahwa kunci mobilnya sudah tidak ada di sana. Sehingga itu membuat Steve dan Jenny terpaksa berjalan kaki untuk mencari mobilnya. Namun kalian akan dibuat semakin kesal tatkala anak-anak kecil itulah yang mengambil kunci mobil Steve dan berusaha menabrak mereka berdua. Ketika di malam harinya, Steve bertemu kembali dengan segerombolan anak kecil liar itu. Dan ketika Steve meminta kunci mobilnya, salah satu anak itu malah mengeluarkan pisau, yang membuat perkelahian tidak dapat dihindari lagi. Ketika itulah Steve tidak sengaja melukai anjing itu hingga anjingnya tewas. Dan rupanya anjing itu milik Brad, ini orangnya, yang merupakan ketua geng kelompok bengal ini. Namun ketika Steve ingin lari, anak-anak biadab ini melemparinya dengan batu yang membuat Steve tidak terkendali dan berujung menabrak pohon. Sebagai pria sejati, Steve pun menyuruh Jenny bersembunyi, sementara dia akan berusaha menghadapi para begundal tengik itu. Namun yang terjadi adalah anak-anak brengsek itu mengikat Steve di batang pohon dan menyiksanya secara bergantian. Tidak mau hanya pelangap-pelongo, Jenny pun berusaha menghubungi 911. Namun karena ponsel Jenny terhubung dengan ponsel milik Steve, itu membuat posisi Jenny ketahuan.
Beruntung Jenny sangat ahli dalam bersembunyi dan itu membuat dia selamat dari kejaran Brad and the gang. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Steve sudah berhasil lolos. Dan dengan bermodalkan sebatang besi untuk membela diri, Steve hampir saja memukul babatok mastaka Jenny. Setelah mereka berdua bersama, Jenny menuntun Steve untuk bersembunyi di dalam gubuk. Namun tak lama, anak-anak brengsek itu datang dan hampir membuat Jenny dan Steve ketahuan. Setelah berhasil lolos, Jenny menyembunyikan Steve di semak-semak. Sementara Jenny akan mencari bantuan. Namun sayangnya Jenny berhasil tertangkap. Dan kalian akan dibuat makin kesal lagi ketika mereka mengikat Jenny dan Steve dan menyiramnya dengan bensin dan berniat membakar mereka berdua hidup-hidup sambil merekam semua sifat-sifat bangsatnya itu. Anjing budak nah sifatnya juga dajal. Oh, look at you. You wanna be an Adam, no, please don't. Karena api yang menjalar itu, ikatan Jenny menjadi putus dan bisa lolos. Namun yang disayangkan adalah Steve yang notabene sudah tidak berdaya harus mati di lahap si jago merah. Jenny pun kembali bersembunyi, yang dimana kali ini dia dengan cerdas bersembunyi di tong sampah, sehingga dia bisa lolos dari kejaran para anak bajingan ini. Melihat kekasihnya mati dengan cara tak wajar, kali ini sudah tidak ada kata maaf lagi. Dan itu dibuktikan ketika ada salah satu komplotan Brad yang sebenarnya penakut dan cukup baik menghampiri Jenny. Jenny yang sudah kalah pun langsung menusuknya tepat di leher anak itu dengan pecahan kaca, yang membuat dia mati saat itu juga. Satu aja mati. Yuk lagi yuk. Setelah itu Jenny pun berhasil bertemu dengan pengendara lokal. Namun sayangnya dia adalah sepupu dari Brad. Dan saat melihat Brad datang, dia langsung mengambil alih kemudi dan lari. Namun Jenny sempat melihat seorang gadis yang termasuk dari komplotan Brad. Dan Jenny langsung menabraknya sampai anak kecil itu tewas. Lebok takku siap. Namun sayang sekali ketika Jenny harus mengalami kecelakaan tatkala ada mobil lain yang tak sengaja menabraknya. Sehingga Jenny nyangsang ke salah satu perumahan dan menabrak mobil yang terparkir. Seakan satu kampung ini isinya keluarga Brad semua, Jenny yang meminta pertolongan ke akamsi di sana pun harus kembali bertemu oleh orang tua anak-anak itu. Yang dimana ketika Brad datang, dia menceritakan Jenny telah membunuh kedua temannya. Bukannya tidak melakukan apa-apa dan pasrah, Jenny berusaha menjelaskan bahwa pacarnya telah dibunuh oleh Brad. Namun karena menganggap mereka masih kecil, akhirnya orang tuanya pun lebih mempercayai Brad. Karena telah terlanjur menelepon polisi, akhirnya ayah Brad akan menyelesaikan masalah yang telah dibuat anaknya. Dan itu dibuktikan dengan dia menyuruh Brad ke kamarnya. Sementara ayah Brad beserta teman-temannya akan melakukan sesuatu kepada Jenny di kamar mandi. Just put in the shower. Tamat, ending yang sangat menganjingkan. Nampaknya sang sutradara menginginkan kita sebagai penonton makin dibuat emosi dengan kemenangan si Brad bocah 12 tahun yang memiliki sifat yang sangat tidak bermoral. Namun jelas hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah didiklah anak kalian sebaik mungkin agar tidak seperti Brad dan kawan-kawannya. Karena anak bisa menjadi aset yang sangat berharga untuk orang tuanya, bukan dari segi harta, namun dari segi doa. Karena doa anak yang soleh bisa menyelamatkan kita dari api neraka kelak. Nah, itu.